Selamat pagi untuk anak didik saya yang sangat-sangat saya rindukan, terutama untuk kelas 2. Shalom, selamat pagi dan selamat datang di pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih tetap bersama saya Bapak Jericho Sanjaya Gultom Eskom selaku guru TIK kamu di Budi Murni 7 Medan. Oke, sudahkah kamu mengucapkan syukur hari ini? Oke, jika sudah, kita masuk ke materi pembelajaran kita. Dengan terlebih dahulu kita harus mengetahui peta konsep pembelajaran kita terlebih dahulu. Oke, ini adalah peta konsep pembelajaran kita. Masih tetap sama seperti yang minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Masih kita tetap mempelajari tentang program pengolah kata WordPad, Kemarin sudah saya kenalkan bagaimana tampilan WordPad, bagaimana cara mengaktifkan WordPad, dan apa itu WordPad. Sekarang kita akan mengenal lebih dalam lagi ikon-ikon yang terdapat di dalam program pengolah kata sederhana ini. Mari kita saksikan. Dengan tujuan pembelajaran masih sama juga, kamu akan mampu mengenal program pengolah kata yaitu WordPad dan mengenal fungsi ikon dan ikon yang terdapat dalam program pengolah kata itu sendiri. Oke, minggu yang lalu kita mempelajari dalam menu home di dalam kategori atau grup font. Sekarang kita masuk ke dalam grup paragraf, ke dalam grup paragraf. Minggu yang lalu sudah kita pelajari itu kan, apa itu bold, apa itu italic, apa itu underline, apa itu font style, apa itu shrink font, dan juga yang lainnya. Cuman sekarang kita akan masuk ke grup paragraf agar kamu semakin paham dan semakin mengerti dalam cara pengolahan di dalam program pengolah kata berikut. Oke, ini adalah grup yang akan kita pelajari. Di dalam grup itu ada ada 9 ikon, Di dalam grup paragraf ada 9 ikon yang terdapat di situ. Yang pertama jika kamu menemukan bentuk atau gambar ikon seperti ini, itu adalah namanya decrease indent, Fungsinya adalah kurangi alinea. Alinea itu sama dengan paragraf. Apa itu paragraf? Nanti saya jelaskan. Kemudian ada dia seperti ini, tanda panahnya dia mengarah ke kanan. Dia itu adalah increase indent, Dia fungsinya untuk meningkatkan alinea atau menambahkan alinea, Oke. Kemudian yang ketiga ada dia bentuk ikon seperti ini. Jika kita nanti kelas 3 mempelajari tentang Microsoft Word, namanya ini adalah bullet. Akan tetapi di dalam program pengolah kata yang sederhana ini yaitu WordPad, namanya adalah start a list, Start a list. Oke. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuat daftar, Jadi contohnya ini adalah untuk membuat seperti contoh daftar-daftar makanan, Nanti langsung kita praktikkan. Oke. Nanti langsung kita praktikkan. Kemudian kita masuk ke ikon yang selanjutnya, ke dalam ikon yang selanjutnya yaitu align text left, Perhatikan yang 4 ini. Ini adalah untuk pengaturan tata letak teks, Pengaturan untuk tata letak teks. Oke. Fungsinya untuk apa align text left? Sebelumnya sudah saya jelaskan, left itu adalah kiri, sedangkan right itu adalah kanan, Jadi coba pegang genggam tangan kamu. Jika tangan kiri bahasa Inggrisnya adalah left, kalau tangan kanan bahasa Inggrisnya kanan adalah right.
Jadi left kiri, right kanan. Jadi align text left itu apa? Align text left itu adalah pemerataan teks rata kiri. Kamu perhatikan keempat gambar icon tersebut. Ini yang saya tanda ini. Lihat bentuknya semuanya berbeda. Yang pertama align text left ini pemerataan teks rata kiri. Kamu perhatikan bagian kirinya. Garis ini ibaratkan dia itu teks. Lihat sebelah kirinya. Iya, rata. Sedangkan kanannya tidak. Jadi dia khusus untuk hanya meratakan rata kiri. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu center. Kamu perhatikan bentuknya. Bagaimana bentuk tulisannya? Iya, semua rata di tengah. Jadi fungsi dari icon center adalah pemerataan teks rata rata tengah. Center itu bahasa bisa kita ibaratkan dia itu pusat, ya. Sama seperti kalau disambung katakan itu sentral atau center, ya. Dia itu pusat, ya. Dia itu berada di tengah, ya. Jadi kalau dikatakan center yaitu tengah. Berarti fungsi dari icon center di dalam program pengolah kata sederhana WordPad adalah fungsinya untuk pemerataan teks rata tengah. Kemudian ini ada kebalikan dari align text left. Kalau left tadi rata sebelah kiri, sedangkan kalau align text right ratanya sebelah kanan, sebelah kirinya tidak. Ya, jadi align text right itu apa? Pemerataan teks rata kanan, karena sebelah kanannya rata, sebelah kiri tidak. Kita masuk ke Just TV. Kamu lihat rata kiri, rata kanan, ya. Fungsinya untuk apa Just TV? Fungsinya untuk pemerataan teks rata kiri dan rata kanan. Jadi biasanya kalau kita membaca buku, ya, biasanya di dalam buku itu menggunakan pemerataan teks rata kiri dan kanan. Apalagi dalam penulisan surat, ya, pasti rata kiri, rata kanan. Kenapa? Karena tampilannya pasti akan lebih bagus dan akan lebih rapi, ya, karena sebelah kiri dan kanan sama-sama rata. Oke, kita masuk ke icon yang terakhir dari grup paragraf, ya, ke icon yang terakhir. Paragraf itu fungsinya untuk pengaturan alinea. Alinea itu adalah paragraf, ya. Jadi langsung saja kita praktikkan tanpa buang-buang waktu agar kita semakin lebih mengerti. Oke, terlebih dahulu kita aktifkan WordPad kita. Di sini sudah saya sediakan. Oke, contoh di sini saya, yang pertama, ya, kamu lihat ya contohnya semua, ya. Tidak bisa saya atur satu persatu. Jadi paragraf itu, ya, contoh kita tulis judulnya paragraf. Ini contohnya saya mengetik, ya. Ini judul. Lalu untuk memindahkan kursor ke bawah tekan tombol enter. Sudah. Lalu di sini kita tuliskan pengertian paragraf adalah bagian dalam suatu karangan yang mengandung satu gagasan pokok atau pikiran. Kamu perhatikan ya, pikiran utama dan beberapa gagasan atau pikiran penjelas. Oke, contoh dia seperti ini. Kamu perhatikan ya.
Pertama kita mau belajar tentang apa itu paragraf. Lihat, kita atur dulu ya. Kita masuk ke pemerataan teks dulu ya. Lihat, align text left, fungsinya pemerataan teks rata kiri. Inilah dia align text left. Contoh kita perbesar ya, biar jelas kamu melihatnya. Lihat, sebelah kirinya rata, sebelah kanan tidak. Lalu jika kita menggunakan icon yang di sampingnya, yaitu center, fungsinya untuk apa? Kita lihat. Ingat, tetap sama seperti dalam kategori atau grup font. Sebelum menggunakan icon ini ya, terlebih dahulu blok mana teks atau objek yang akan kita beri, yang akan kita format ataupun kita edit. Lalu kita klik icon center. Lihat, semua teksnya akan berada tepat di tengah-tengah. Jadi tidak ada yang ke kiri, ke kanan, atau lebih ke kiri, lebih ke kanan ya. Semua akan pemerataan teks rata tengah. Kemudian kita masuk ke align text right. Lihat apa yang terjadi? Dia kebalikan dari align text left. Dia akan membuat teks kita menjadi rata kanan, sedangkan sebelah kirinya tidak. Lalu kita masuk ke icon Just TV, pemerataan teks rata kiri dan kanan. Jadi lihat, sebelah kirinya rata, sebelah kanannya lihat rata ya. Jadi dia terlihat lebih rapi. Oke, untuk judul biasanya kita buat di tengah. Kita blok judulnya saja, kita buat gunakan icon center. Sudah? Ingat tadi paragraf ya. Bagian dalam suatu karangan yang mengandung satu gagasan pokok atau pikiran utama dan beberapa gagasan atau pikiran penjelas. Oke? Jadi kalau kamu pernah melihat buku kamu ya, jika dia ada kalimatnya menjorok dia ke dalam, berarti dia menggunakan icon paragraf. Lihat contoh, sebelah kirinya kita buat 0 ya, biar rata dia, dan kanannya tetap 0. Tapi baris pertama ya, kita buat contoh angka 1. Oke ya, inilah yang biasanya dikatakan paragraf. Dia ditandai dengan kalimat ya. Kalimat baris pertama dia sedikit menjorok ke dalam ya, itu dia, bukan menjorok kotor ya, dia sedikit masuk ke dalam. Oke, fungsi paragraf itu sendiri ya. Contohnya kita masuk paragraf kedua ya. Contoh fungsi alinea adalah untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan suatu tema dari tema yang lain. Oke, ini tidak perlu kamu perdalam ya. Yang penting kamu tahu cara membuat paragraf. Oke, kamu tetap perhatikan. Ya, jadi kamu biasakan juga jika ada komputer kamu di rumah, ya, biasakan juga melatih jari-jari kamu untuk mengetik. Bagaimana kamu dapat mengetik dengan cepat, ya. Oke. Contoh dia seperti ini. Jika kamu temukan dia kalimatnya seperti ini, dia sedikit masuk dia ke dalam, ya, itu adalah yang namanya paragraf. Dia ditandai seperti ini, makanya dia dikatakan paragraf, ya. Biasanya ini dikatakan paragraf pertama dan ini paragraf kedua. Oke? Itu dia tentang paragraf, ya. Kemudian di sini dia, ini tadi nama ikonnya di crash indent, ya. Ini untuk mengurangi alinea.
Sedangkan yang di sampingnya adalah increase indent, ini untuk meningkatkan atau menambahi alinea. Contohnya bagaimana Pak? Lihat apa yang terjadi. Iya, dia akan menambahkan paragraf kita, ya, jarak paragraf kita. Lihat contoh, kita blok semua apa yang terjadi. Iya, dia akan menggeser, dan setelah ini nanti pasti ke angka 1. Lihat, dia rata menjadi ke angka 1. Nah gitu dia. Oke, sedangkan yang di sampingnya adalah decrease indent, dia itu untuk mengurangi alinea, untuk mengurangi paragraf, ya. Jadi contoh paragraf yang saya buat ini, Pak, terlalu jauh kali ke dalam, coba kita kurangi. Boleh, gunakanlah decrease indent, ya. Ini tadi. Oke, seperti itu dia. Tinggal kita membuat start list, ya. Fungsinya untuk apa Pak? Lihat contoh, jika kamu pernah makan di suatu kafe ataupun rumah makan ataupun restoran, ya, pasti kamu akan disuguhkan pertama kali yaitu daftar menu makanan. Contoh, dia terbagi atas makanan dan juga minuman. Contoh makanan ada nasi goreng, ada mie goreng, ada capcay, ada ifumi dan lain sebagainya. Sedangkan minuman, iya, minuman ada nanti teh botol, ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Sprite dan juga lainnya. Jadi untuk biar terlihat lebih menarik, untuk membuat daftar-daftar seperti itu dapat kita gunakan icon start list. Di dalam program pengolah kata sederhana Wattpad kita ini, dia namanya start list. Dia digabungkan, dia berupa gambar dan juga berupa angka ataupun huruf. Sedangkan kalau nanti kita kelas 3, kita akan mempelajari program pengolah kata yaitu Microsoft Word. Di dalam Microsoft Word nanti sudah terbagi 2 dia. Untuk membuat daftar seperti ini, ya, untuk membuat daftar rangkuman seperti ini, dia terbagi 2, ada dia numbering dan juga bullet. Kalau bullet dia menandai suatu keterangan dalam bentuk daftar rincian menggunakan gambar, sedangkan kalau numbering dia itu menggunakan angka atau abjad. Oke, jadi karena di sini dia gabung, contoh saja kita buat 1. Contoh ini kita kurangi juga. Oke, langsung saja makanan. Untuk makanannya kita buat saja dia menggunakan bullet, ya. Oke, berupa gambar. Oke, contoh di sini dia itu ada makanan. Oke, tekan enter, hapus. Oke, lalu pindah ke bawah. Lihat, ini kita beri. Lalu di sini kita buat jenis-jenis makanannya. Contoh 1. Nah, kita gunakan angka 1 atau boleh A atau boleh ini, terserah mana yang kamu butuhkan. Contoh nasi goreng. Yang kedua, tinggal tekan enter, dia akan langsung memberikan urutan selanjutnya, ya. Ada mie goreng, ada capcay, ada bakso, ada mie ayam dan lain-lain. Jadi ke bawahnya bagaimana Pak? Iya, lihat. Sudah? Jika sudah, lalu ini kita gunakan lagi, kita ubah dia ke bullet. Lalu di sini daftar minuman. Nah, tekan enter, lalu ubah lagi dia ke angka 1. Ya, pertama ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Sprite, ada Badak, ada
Aqua, dan lain-lain. Ya. Jadi untuk membuat daftar seperti ini biar lebih rapi nanti dan lebih gampang dalam penggunaannya, gunakanlah icon start list. Oke, sudah paham? Sudah paham? Oke. Sedangkan yang di sampingnya ini adalah line spacing, fungsinya untuk untuk spasi baris. Oke, maksudnya bagaimana Pak? Lihat apa perbedaannya ya. Kamu perhatikan yang saya blok ini. Contoh saya ubah dia menjadi kedua. Lihat. Jadi dia memberi jarak antar memberi jarak antar baris. Contoh kita dekatkan lagi kita pilih yang satu, kita centang satu. Dia akan menjadi rapat. Jarak antar barisnya akan menjadi rapat. Sedangkan kalau kita pilih yang dua, dia jaraknya akan semakin jauh seperti ini. Oke, sudah paham? Oke, saya kira cukup dulu untuk materi kita hari ini. Setelah ini akan ada kuis, silahkan kamu kerjakan. Saya minta kamu tetap bersemangat, kerjakan segala tugas yang diberikan oleh guru kamu. Kuis mau ulangan, silahkan kerjakan. Saya yakin kamu juga sudah jenuh, dan kami Bapak Ibu guru juga sudah jenuh. Akan tetapi kita buang semua rasa jenuh kita itu demi masa depan kita. Ya, kita buang semuanya. Saya yakin ini kita lakukan, ini sudah kita pilih, inilah yang paling terbaik untuk kita di masa pandemi COVID-19. Jadi jangan ada kata bosan, kita buang itu semua, tetap bersemangat, dan kita yakin dalam waktu dekat kita dapat melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, langsung kamu ke sekolah, dan kamu dapat menggunakan komputer kita sebagai media kamu untuk mempraktikkan segala materi yang sudah Bapak berikan. Oke? Tetap bersemangat, jaga kesehatan kamu, dan yang terpenting jangan lupa berdoa. Oke? Sampai jumpa. Shalom.